Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Surat Al-Maidah, surat kelima ayat ke-27. Dan ceritakanlah ya Muhammad cerita yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah dua orang putra Adam alaihissalam. Idh qarraba qurbanan, ketika keduanya mempersembahkan korban. Fatuqubbilah, maka diterimalah korban min ahadima, salah satu daripada keduanya. Walam yutaqabbal, dan tidak diterima korban dari yang lain. Qala la aqtulannak, dia berkata, sungguh pasti aku akan membunuhmu. Qala, berkata yang lainnya, innama, hanya saja sesungguhnya yataqabbalullah, yang akan diterima Allah adalah pengorbanan daripada orang-orang yang muttaqin. Al-Maidah ayat 7. Itu dasar alih kajiwa malam kini. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, sebagaimana yang telah kita awali pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang kurban. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan begini. Hadis dari Sahal, dia berkata, kunna nusamminul udhiyata bil Madinah wa kana al muslimuna yusamminuna. Kami menggemukkan al-udhiyah, hewan korban, di Madinah. Wa kanal muslimuna, dan kaum muslimin pun biasanya mereka yusamminuna, biasa mereka menggemukkan hewan korban yang akan disembelih. Itu satu. Disebutkan juga dalam riwayat hadis Imam Ahmad, Baihaqi dan Al-Hakim, inna ahabbad dhahaya, sesungguhnya ahabbad dhahaya ilallah, korban yang paling disukai oleh Allah, yang paling dicintai Allah adalah aghlaha, yang paling mahal, wa asmanuha, dan yang paling gemuk. Bagi kira-kira dan Rasulullah sendiri
Hadis yang ketiga, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat hadis Bukhari Muslim, contohnya Nabi SAW kana yudahi bi kabshaini amlahaini akranaini. Rasulullah SAW itu berkorban dengan 2 ekor domba jantan putih dan bertanduk, dan hewan itu hewan yang gemuk. Gopuk soal. Nah, dari 3 riwayat tadi kita barangkit dari situ. Tadi yang pertama ayat kita baca, innama yataqabbalullah, hanya saja sesungguhnya yang akan Allah terima daripada orang-orang yang muttaqin. Caritonyo lah lama di kita dapat tentang Qabil dan Habil. Lacok guru menyampaikan, kok dimah-dimah lah kesampaiannya, bahwa Qabil dan Habil diperintah untuk berkorban. Siapa yang diterima korbannya, tandanya itu yang berhak kawin dengan salah seorang putri Nabi Adam yang lain. Kedua-duanya berkorban. Salah satu putera Nabi Adam disebut dalam sejarah Qabil berkorban dengan korban yang tidak bagus, yang tidak layak, yang tidak baik. Tiba di kambianan nampak gajinya, Pak Dara yang jelek-jelek dan busuk-busuk. Sementara Habil mencari korban yang bagus, yang baik, yang bagus. Tujuan keduanya berkorban lainlah. Disebut dalam sejarah, Qabil didasari oleh sakit hati dan dengki. Habil betul-betul ingin melaksanakan perintah korban. Diterimalah korban Habil yang bagus, yang baik, yang rancak, yang ikhlas. Al-Muttaqin. Di ayat 7 menyerahkan bahasa ada korban yang diterima, ada yang tidak diterima. Kok lah barangkali kita korban talah, tapi kita harus curiga korban, Pak. Curiganya bah salamu salari nangko kita berkorban lai kolah diterima Allah. Baik korbannya sendiri, cara pelaksanaan korbannya. Sebab tidak semua korban diterima. Tadi sahabat-sahabat menggemukkan korbannya, nusammin, kami gemukkan korban. Berusaha kami mencari hewan yang gemuk, yang bagus, supaya agar diterima Allah. Itu dia. Makasih. Nah, kita baca ayat dulu. Inna ahabbad dhahaya, di situ. Kau pakai balik. Inna ahabbad dhahaya, dhahaya korban, udhiyah, dahaya cie orangnya. Adha, udhiyah, dahiyah, dhahaya. Itu artinya. Inna ahabbad dhahaya ilallah, sesungguhnya korban yang paling disukai, ahabba ilallah, yang paling dicintai, disukai oleh Allah, aghlaha, yang paling mahalnya. Kalau dia bawa kurang 50, dia lebih 50. Logikanya memang kita pilih.
Ndak imannya doh, logikanya. Murah. Cak sinale korban. Sinale murah, dan yang banyak dapat. Entah yo tindak tu karang-karang wak sih. Aghla yang paling mahalnya. Kalau yo ingin korban, carilah yang paling mahal. Asman yang paling gemuknya. Kini ko korban di daerah berkisar antara 27, 3, 31, 32, 3 singgit. 3 singgit dia tahu suka. 350-an. Dan panitia pengurus bawa sawo orang bah supaya banyak satu di pemurah harga. Supaya banyak orang ketempe awak korban. Ini risiko nampaknya awak kalah jauh daripada sahabat-sahabat. Tak sebelok, 7 belok tinggal. 7 balik. Kata tadi mencalik-calik kitab-kitab dalam kitab Bukhari sahih. Qala Yahya ibnu Sa'id sami'tu Aba Umamah ibn Sahal qal. Yahya bin Sa'id katanya sami'tu, aku mendengar Abu Umamah bin Sahal berkata. Yang tadi keceknya kunna kami dulu di zaman Rasulullah nusamminu menggapuakkan menggemukkan atau mencari nang gemuk nang gapuak nama dagiang hudhiyah korban. Dulu di Madinah. Wa kana al-muslimun, dan orang-orang muslim pun di zaman itu dan seterusnya, mereka yusamminun, berusaha menggemukkan dan mencari binatang hewan yang gemuk untuk dijadikan korban. Berarti demikian bahwa korban yang terbaik itu adalah carilah korban yang bagus, yang baik, yang gemuk. Aragono pun ndak nang kamaha detail lah begitu. Itu mangko kita dilarang berkorban dengan hewan-hewan yang tidak layak dijadikan korban. Kan ada sekian banyak. Kita ringkas. Yang buta sebelah matanya. Yang sakit, jalan sakitnya. Binatang-binatang yang curu dah biarnya. Binatang yang tengkak, yang pincang. Memang pincang, patah kaki. Binatang lah tua, tidak ada sumsum lah. Lah kembali bersumburan saya. Kecil orang awak, kasut berlebiah. Kerandang tidak sampai. Tiba di tabuah, kagandang malabiah ke tabuah tidak cukup kulitnya. Kagandang malabiah kulitnya. Kalau ke tabuah tidak cukup. Berarti karoban itulah dan amul. Dan yang patah kaki atau telinganya saya sobek-sobek dan giginya lah empong ban dan begitu seterusnya. Itu dapat dicaliak dalam hadis-hadis. Intinya korban cako itu yang sehat, yang badagiang, yang barago, yang barago. Kadang bisa jadi
supaya banyak orang satu, kita iruan yang paling di bawah, kita cari jawi-jawi nan kimpuh-kimpuh. Ketua panitia tang. Kimpuh-kimpuh. Di siana ka korban kalau hamba pendapat, carilah korban yang puak, atau cari tampe orang yang korbannya agak tinggi, kasih setahun, dan cari tampe di mana orang menyelenggarakan korban itu yang betul-betul sesuai dengan tuntunan. Sebab kalau bawa panitia, pengurus itu kan wakil peserta. Nyo bekerja atas nama peserta, nyo wakil. Ditawakili wakil kan kayaknya. Maka tindak tanduk pengurus panitia mewakili peserta. Kalau awak berkorban, caliak kama awak berkorban. Sianam bisa tampeknya yang bisa dipercaya dalam pelaksanaannya. Biarlah tamahan nama seketik, kan aglaha yang bernilai lah, asman yang gak puas lah. Nak badoso seketik, ha? Jadi, oh pada, nak badoso deh, nak badoso seketik lagi. Balik sejarah Qabil dan Habil. Kita ringkas sejarahnya. Habil yang dikawinkan silang oleh Nabi Adam atas perintah Allah. Qabil kembarannya, Habil dengan kembarannya disilang kawin. Habil dikawinkan dengan kembaran Qabil. Qabil dikawinkan dengan kembaran Habil. Kau rencana lagi. Qabil berminat kepada kembarannya, tapi tidak boleh. Untuk menentukan nama yang boleh, nama diterima Allah, siapa nama jodoh yang encik lai, korban. Kita kan tahu Habil mencari nangka dipersembahkannya kan. Dalam Al-Quran kata-kata korban salah satunya tertulis dalam surah Al-Maidah ayat 7. Korban itu tertulis itu. Idh qarraba qurbanan. Ketika kedua-duanya berkorban, secara bahasa akan mendekatkan diri. Upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan amalan ketaatan atau amal saleh. Jadi berkorban itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, agar usaha pendekatan kita diterima dengan melaksanakan hal-hal yang Allah sukai, hal-hal yang Allah senangi. Habil dia itu namanya korban. Dia berusaha bagaimana supaya korban diterima. Maka tercatatlah dalam sejarah Habil mencari sesuatu hal-hal yang akan dikorbankannya dengan yang bagus-bagusnya, ranca-ranca yang elok. Qabil enggak. Nah gitu. Kalau ceritanya jangan salah cerita guru-guru kita nan santiang melewakan cerita kisah. Yang intinya kita ambil yang akan diterima oleh Allah dari orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas ingin berkorban, ingin diri Allah. Itu satu pelajaran kita malam ini. Maka ndabaa kita aja masyarakat wak. Kita aja masyarakat wak, dia aja nuk sakali-sakali masyarakat tu tamahas gitu. Selagi pengurus mencari nama murah-murah,
dan memungut iuran yang murah-murah, tentu tidak akan pernah rasanya korban kuna rancak. Sebab iuran saya yang murah-murah. Dalam penyembelihan kanlah diajarkan doa. Diajarkan doa. Hada minka. Kan salah satu doanya. Ini korban berasal daripada rezeki yang kau serahkan, yang kau berikan kepada kami. Wa ilaika atau walaka, kami serahkan kembali kepadamu ya Allah dalam bentuk korban. Apakah semua yang kita serahkan diterima? Tidak. Ini kita, makanya kita awali kaji itu jika agar kita laikolah gerangan korban-korban kita selama kau diterima. Yang kedua, sia saja yang jadi pengurus, sia saja yang jadi panitia, dan sia saja yang terlibat dalam pesanan korban. Dengan cara begitu dia berkorban. Walaupun tak satu nyebayuh, tenaganya, pikirannya, usahanya, wakatunya. Kalau ikhlas dia melakukan, nilai korban ada pedenya, apalagi satunya. Sebab membantu orang baik-baik, membantu orang beramal, membantu orang beribadah, mendapat nilai yang sama. Nilai yang sama. Nah, kita orang ngaji, kita panitia-panitia, kita pengurus-pengurus, kita orang terlibat dalam pelaksanaan korban. Yang pertama dulu, ikhlaslah. Ikhlaslah. Sebab korban itu tidak bisa terlaksana kalau tidak ada pengurus, tidak ada panitia, tidak ada penyelenggara. Kecuali orang mau korban sendiri-sendiri tampaknya carinya orang seorang. Itulah yang masalah, tapi jarang negara juga. Bisanya korban terurus, terlaksana, diselenggarakan adalah di adanya panitia pengurus. Jadilah menjadi panitia pengurus yang ikhlas. Sebab itu bisanya. Dapat nilai. Yang kedua, selenggarakanlah korban itu sesuai dengan tuntunan. Maka pengurus-pengurus kalau tidak tahu, ini harus mengundang guru, mengundang seorang alim, seorang faqih. Katampe mereka berkumpul, baca ronogo guru, ustaz, buya. Kami ditunjuk sebagai panitia, sebagai pengurus, sebagai penyelenggara. Tentu kami nak bertanggung jawab lah. Anan mesti kami lakukan dalam penyelenggaraan sampai selesai. Tuntunannya, pedomahannya, petunjuknya, arahan bimbingannya. Berkenan guru memberikan kepada kami penjelasan. Itu sebenarnya. Jarang-jarang bagian orang mengerjakan untuk itu. Setelah itu, pengurus panitia mengundang seluruh peserta atau wakilnya datang. Yo kebesaran kepada kami penyelenggaraannya kok. Yo percaya kepada kami yo. Dan kami yolah diberi bahan oleh guru, ditunjuk, diajari, dijalihkan, diterangkan sesuai dengan tuntunan Nabi. Kami akan melaksanakan itu. Kau guru wak, mari kita dengar guru wak peserta. Dah selesai beko, kalau bertanya nak ke kami dah, nak ke panitia dah, ke guru wak. Dah setuju wak. Sian yang tak setuju, sian yang keberatan, ndak anak satu dah. Terang-terang saya ndak anak satu.
Sebab kami akan melaksanakan korban sesuai dengan tuntunan kuah. Sebab kami panitia pengurus bertanggungjawab untuk kesahan korban. Dan itu pekerja, undanglah pekerja. Itu sebenarnya. Buat pekerja aku kadang-kadang mencari lili, membiak dagiang, atau minta upah, atau kupon pekerja. Itu enggak sarik-sarik bagian. Kami nak upah. Tapi nak dagiang, angin itu upah. 3 ko. Pengurus, peserta, pekerja. Supaya pelaksanaan korban itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Biar perlu cari guru tu yang punya catatan-catatan yang bisa lo kita pedomani catatan. Jangan di internet je belajar, tak bisa tanya jawab. Belajar di internet kepanjang sih. Cari internet, cari Google. Bang milah. Dia banyak khilaf sinan. Kadang-kadang tali marajiaknya, sumbernya tali tontik tindak. Cak datang guru. Dan kita tidak bertangka dengan peserta, tidak bertangka dengan pekerja. Kita pengurus. Kalau ingin menjadi pengurus korban, encak supaya pahala wak, supaya beribadah lewat, suruh pek nilai ganjaran lo kita ancak berjalan-jalan. Ambo kalau ditunjuk jadi ketua pengurus panitia gua, ambo yo akan melaksanakannya sesuai dengan tuntunan. Bacaronya kita undangna guru nan bidang ko, nan ahli ko, supaya nyo jalan itu kita laksanakan. Kenapa ada satu? Sebab no bertanggung jawab moga dunia akhirat. Halo? Lai? Mana tahu nak lakukan? Layan setik. 3 terkait. Jadi kadang-kadang orang berkorban ko, pengurus-pengurus panitia mencari banyak ke banyak orang. Nak rami orang, nak sambung orang. Sehingga kadang-kadang harago nak di bawah supaya orang banyak satu. Aghlaha asmanuha, yang paling mahal lah, yang paling gemuk lah. Ndak nabi saya yang paling yang mahal, yang gemuk. Ndak masa yang bisa yang mahal. Jalan sampai nang kurih bana, nang murah bana. Tu dua kejiwa. Jadi panitia perpanjangan tangan peserta. Nyo bertindak atas nama peserta. Nyo berbuat atas nama peserta. Dan nyo lah mewakili peserta. Sajak mengumpul pitih sampai mencari jawi, sampai mereka menyediakan, mempersiapkan segala sesuatunya, sampai mereka mendistribusikan ke sana. Baliklah kerja panitia daripada peserta dalam pitihnya. Mereka peserta kadang-kadang menyih-menyih lah tu. Dia tahu menyih-menyih tak? Menyih-menyih. Kadang-kadang nama lehna tiba dibanding-banding yo dia teh kalau usah. Dia teh kampung sanu itu yo siko ai. Amba kakak wala kerajo kan macam mana. Amba kakak. Ajalah kerajonya lah di apa? Nama korban ko, nama melaksanakan korban pada asalnya kan wak sendiri. Nabi sendiri nabi ya. Cuman di zaman wak kini ndak mungkin kita menggolain jawi itu sikur. Awak ni korban jawi itu jadinya. Hidung kan. Adeng tentu awak kembali ke yang kabari le dan segala macam kemurui. Kasurang men kita ndak mungkin. Cik jawi lah tujuan. Ndak mungkin. Kok kali mungkin kita pitih man. Kita bali jawi simental nan 40 juta tu kita cat orang.
Itu nak berarti kita badagiang nama itu. Lah badagiang gitu. Nah, jika minupas hilang lo semangat berkorban, hilang semangat bersama-sama. Jadi para peserta hargailah para panitia, para pengurus. Sabuk inyo nama inyo nak kita upah dah, nak kita gaji dah. Karena itu dua lainnya. Di laporan ko, laporan balik nama ko. Amun ko. Udahlah panik perkara jo lah mau uri yang kawari ko. Carito macam-macam. Tukang kompor ko sambuang ko. Peserta dulu. Kalau kami menye, kalau kamu ngurupe, hentilah satu. Nyo di Minangko lah do undang-undang. Pasan, indak baturui, pitarua, indak bunyian. Karajo, jangan dikerantai. Karajo orang kerantai, disuruh awak. Besar. Dari sisi itu lah patik bertanya aku, lai kaditemu Allah lah mau mau korban lah. Peserta juga, menye, ngurupe mandiang-mandiangnya. Bara dapat lagi yang suka, siku. Dua, teman-teman sanaknya, panjang tali. Ambo dia lah pernah lo menjadi itu, jadi agak nak tabah tipis telingo. Tabah li tafakkur tipis telingo. Kau pesan gitu kepada peserta. Karajawak ditolonglah. Kau dimakannya piti, kau kama-kama tu nyo nama dosa. Engkau datang jangan kesinalai. Dan jadi awak kalau menyerah sarahan. Kalau mau kian, wakian. Kami menyerah sewa. Pokoknya lah kami percaya ke panitia pengorban. Kalau menyerah sarahan. Kalau selesai cari tempat lain, kan tak harus di situ korban. Awak kan tak ada loh undang-undang harus itu korban ada. Bisa ke mahkamah korban. Kalau supaya nak diterima Allah, kan innama yataqabbalullah. Itu yang ketiga. Kemudian di samping itu yang perlu dek panitia ko, pengurus ko, atau siapa saja yang terlibat dalam korban ko, wakil peserta yang diberi amanah oleh peserta, berarti nyolah dianggap peserta karena nyawa wakil. Anan tak boleh di peserta nyo nak boleh. Anan tak boleh dikerajakan oleh peserta nak boleh. Sebabnya wakil dalam penyelenggaraan korban, penyelenggaraan. Makanya tidak boleh berupah, menerima upah. Sebabnya peserta, wakil peserta. Tidak boleh menjual wakil peserta. Nanti akan kita bicarakan itu. Itu kita yang pertama dulu. Poin yang pertama, bakorban kona rancak lah. Nan mahalah, nan gapuak lah. Jangan sakit, jangan keropos, jangan pinjua. Yang kedua, panitia peserta bekerjalah dengan ikhlas. Yang ketiga, peserta ko jangan sampai mengerutu, mengerupek, menye-menye.
kepada orang adalah menolong menyelenggarakan korban. Tiga. Sampai situ ada yang ragu? Aman? Baik, okey. Saya pergi. Tadi kan ada kurban yang suka itu yang paling mahal kan? Gila. Hadis yang diuraikan oleh ikut. Hadis itu Imam Ahmad, Baihaqi, Al-Hakim. Ahmad, Imam Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Kalau kamu cari hadisnya Ad-Dhahaya jadi. Ad-Dhahaya. Ad-Dhahaya ketemu. Tapi buku banyak rentetannya ke bawah. Karena sudah tak pencari Ad-Dhahaya. Judulnya Inna ahabbad dhahaya ilallahi aghlaha wa asmanuha. Sesungguhnya korban yang paling Allah sukai, yang mahal, yang paling mahal dan yang paling asman, yang paling gemuk. Dan itu Nabi kerajuan. Nabi domba Nabi itu saminaini, kepuak-kepuak keduanya. Rancak kulit juga rancak-rancak, warna domba Nabi rancak-rancak, labatan dua. Tagi orang mencari yang ketujuh. Itu korban Nabi. Alih, okey. Rasulullah berkorban 2 ekor domba jantan yang gemuk. Itu diriwayatkan oleh hadis Bukhari, Muslim. Bukan kena interogasi. Munakashah bentuknya mudah. Ya ilmu. Betul. Kaji badalia, cencang landasan. Mana dalilnya? Itu. Lah. Aleh. Sampai situ. Sama-sama hadis. Nencik lah cakap tak? Kami mengemukkan Allah. Okay. Kalau tak, kita lanjut. Berkata ulama soalan. Kita lanjutkan. Lalu kemudian setentangan bara orang kita dalam keluarga berkorban. Dalam sebuah keluarga cukup satu orang korban. Satu orang membawa semua. Satu orang membawa semua. Semuanya berkasih yang berada di bawah tanggung jawab. Bawa ibu, bawa bapak, bawa anak, bawa istri, atau sebaliknya. Kalau istri yang mengkorban, bawa suami, bawa bapak. Cukup satu. Bukannya boleh dua, bukan boleh tiga. Satulah cukup. Kalau ingin, silakan. Bali je gadang siku, atau nama keluarga tak salah. Tapi satu orang sudah cukup, dan satu orang ku boleh membawa orang yang mati. Tidak mau orang mati duit maksudnya tau. Diniatkan ikut korban kami sekeluarga, dibawa nan mati nan duit. Lama badai 1 ekor kambing. 1 ekor kambing itu kan sampai 7 tiba di jam. Boleh seperti itu. 1 ekor dengan catatan bahawa sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Adhahinya disebutkan kanatid dahaya ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kana rajulu yudahi bisyati anhu wa an ahli baiti. Intinya bahwa korban itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada seseorang yang berkorban dengan 1 ekor kambing saja. 1 ekor kambing saja untuk dirinya dan untuk keluarganya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Bahkan Rasulullah pun ketika menyembelih dalam hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim, bacaan sembelihan beliau, Allahumma hada anni. Kan beliau langsung menyembelih. Allahumma ya Allah hada anni, ini dariku.
dariku. Wa amman, dan dari siapa saja yang lam yudahi min ummati, siapa saja yang tidak berkorban daripada umatku. Siapa yang nak berkorban, tak mampu, tak sanggup berkorban, Allah tabuk satu diwakili oleh Rasulullah. Itu amman lam yudahi min ummati, dari siapa saja yang tidak berkorban umatku. Sampai kini lah diwakili Rasulullah. Maka seorang kepala keluarga, kalau nyo surang di keluarga itu korbanlah madai. Maka nanti ketika menyembelih, kalau nyo menyembelih nyo baca, ya Allah hada anni, ini korban dariku dan anggota keluarga aku. Bismillah, Bismillah, Allahu lebih lah. Tapi kalau kita tidak mendabi ya, karena kami laki-laki itu kadang-kadang ada orang suruh, kadang pi mencari darah tak lo. Mencelik pisau memang galinya, masuk tiba italianya. Kemudian bola contohnya. Menengang gesek nanti tak bayang-bayang dari. Kalau kita serahkan atau kita wakilkan kepada orang untuk menyembelih, silahkan. Tapi kecil. Si penyembelih kecil. Ya Allah, kau korban si fulan, jo keluarga besar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Penyembelih, kau wakil dari pesertanya berniat bermaksud korban kau bukan hanya untuk seorang darinya dan bacanya bukan kami sekeluarga, dariku dan keluarga besar dan keluargaku. Seperti itu. Anni wa anman, dariku dan dari siapa saja dari keluargaku. Tapi kalau suami istri kedua-duanya satu, rencanalah berpahala. Satu itu kan memadai, mencukupi. Tak bukan satu Allah. Satu lah, tak masalah. Suaminya satu, istrinya satu, anaknya satu, tak masalah. Cucunya satu lah, tak masalah. Cuman kalau cik saja lah mencukupi, lah memadai, Allah lah terlaksana sunnah. Kalau bagi ulama yang hukum lah terlaksana sunnah muakkadahnya. Bagi pendapat ulama zahiri lah terlaksana wajibnya. Kan ulama zahiri yang memahami tekstual hadis ke wajibnya lah terlaksana wajib. Kebanyakan ulama memahami kan sunnah muakkadah. Jadi dengan begitu, tapi kesimpulan yang kedua, kalau surang yang di keluarga itu korban, bau na lain. Siapa lain no? Awak, pasangan awak, anak, atau kalau ada orang tua rumah, atau siapa saja yang di bawah tanggung jawab gitu. Bahkan bisa membawa orang tua lah meninggal. Nah, mengenai spesial berkorban atas nama orang tua dalam mati, kita korbankanlah untuk orang tua dalam mati, itu ikhtilaf berbeda ulama. Berbeda dengan perbedaan yang amat tajam. Kebanyakan ulama mazhab Syafi'i mengatakan tak bisa terima. Tidak ada korban untuk orang sudah mati. Kecuali kalau yang anggap sedekah. Sebab sedekah daripada orang hidup untuk orang mati sah. Jadi kau agak panjang seketik. InsyaAllah lah minggu depan kita jalankan hukum yang berkaitan korban untuk ibu, untuk bapa, untuk suami. Bawa berkali-kali ya ditanyakan, boleh yang bawa korban untuk suami bawa? Suami itu hidup lah mati, ialah mati kah kena korbanan juga? Ialah mati. Indah makasnya satu ambo. Oh mentun. Banyak yang bertanya tak itu. Kalau suami istri tak kait mengai, sedangkan anak untuk orang tua saya masih khilafiyah ulama.
Ada sekian sampai 3 perbedaan pendapat, tidak salah. Jadi suami berkorban atau muslim, tapi kalau suami atau istri berkorban, kau korban ambo ya Allah. Boleh? Kami sekeluarga boleh. Itu dulu kaji wak. Dikunyah-kunyah dulu, dino-ino dia nuang-nuangkan dulu. Semoga berbeda manfaat. Kita kalau janji menjelang mandabiah kaji wak korban saya dulu. Ma tahu beko ada nama korban langsung sudah tu. Sekian, kalau nak ada ya. Silakan. Oh, Pak Jas, silakan. Halo leh. Masih ada cik leh. Misalnya tadi seorang suami perempuan kemudian mengikuti bukan bakal nilai pahala kan tetap ada juga. Adalah. Kemudian ketika seorang istri ini berkorban puluh, apakah ini ganda pahalanya atau ada pahalanya satu-satu? Kemudian yang kedua, kalau seandainya pahalanya tetap sama saja berkorban satu atau dua, apakah lebih baik nilai yang tadi itu sedangkan dari lain intinya seseorang yang membutuhkan atau sebuah organisasi yang membutuhkan? Mungkin Yang pertama dulu, amalan terbaik di hari raya korban adalah korban. Itu dulu. Tidak bisa dialihkan kepada sedekah, wakaf dan lain. Khusus di hari-hari korban. Hari-hari korban itu kena empek. 10 boleh, boleh. Yang terbaik amalan korban. Sedekah, wakaf, hadiah, membantu, menolong di hari lain bisa. Sebab korban terbatas sampai hari. Namanya mudayak, waktunya sempit dan terbatas. Kalau sedekah muassa, waktunya luas. Satu. Kemudian berkorban C di keluarga itu. Apakah suami atau istri siapa saja hanya membawa terima keluarga. Bukan mapalo orang tu tidak. Orang yang berkorban dapat pahala lah terbebas daripada perintah untuk berkorban masing-masing orang. Taruh aku anak-anakmu sadolah nukah. Anak-anak. Induk sampai orang kau. Ambo sen nak berkorban boleh membawa semua. Cuma nak dapat pahala dah. Ni nak setor. Lah terbebas daripada sunnah muakkadahnya atau yang merupakan wajib lah terbebas daripada kewajiban. Karena lah diwakili. Nampak lo tak? Jangan mana mengangu-angu aja. Paling-paling dapat daging randang juga. Alah baca. Jadi kalaulah memadailah mencukupi, ndak satu cik orang isi keluarga tujuh, ndak ke tujuh, ndak ndak. Serang-serang memadai. Cuma kalau nak dapat fadilah falo, silakan. Dek ndak ada lagi kepadanya ditonggokkan korban, lah terbebas, nya boleh sedekah yang lain. Yang ndak cik jo nan satu berkorban, awak mampu, awak ganti sedekah, ya ndak ada. Tapi kalaulah seorang berkorban di keluarga tu, nalailah memadai, nalai boleh bersedekah. Karena lain. Tapi kalau ada daripada korban cawak sedekah piti asal molehlah. Ndak, yang terbaik itulah korban. Nah. Ada baik. Bisa. Ada. Terkait dengan masalah pembelian tadi, Baik. kan biasanya orang peserta program itu memang kalau minta tolong mewakili kepada panitia untuk memotong hewan kurban. Seandainya panitia itu lupa tidak membaca doa yang disampaikan tadi itu, apa gimana hukumnya? Terus ada lagi biasanya kan di Asia dari pertama itu sebagian hewan kurbannya itu dimasak untuk Sampah deh. sup. Boleh mani agono. Itu gimana tuh di hukumnya? Terus masalah apa tuh? Pekerja, alhamdulillah, insyaallah di Asia
pekerja itu ada sapi khusus untuk pekerja. Tapi sapi kecilnya itu tergantung dari jumlah peserta yang ikut. Tapi seandainya yang kurang sapi jumlah peserta atau jumlah pekerja kurang. bungkus untuk sapi pekerja itu ada yang bertanya kalau gimana kalau diminta izin ke peserta sapinya itu dikasih ke pekerja gimana? Tiga dia. Yang pertama, yang mewakili menyembelih, yang tak boleh hendak tinggal, Bismillah Allahu Akbar. Itu boleh tinggal. Waskurismallah, sebut nama Allah. Bismillah wallahu a'na, lainnya doa. Dan kau tak boleh tinggal. Tu. Yang kedua, apa tadi? Mengko mau ulang tonyo balik nandak kami siko boleh satu makan sinan. Lain boleh. Kalau jale lo kami yo baik masa tu. Sebab kalau boleh padi apa mani ya, boleh mani. Penyembelihan pertama boleh dimasak dengan catatan siapapun boleh ikut serta makan. Sebab memakan itu laba bagi namanya itu. Peserta boleh, pekerja boleh, masyarakat boleh. Berarti lah didistribusian namanya itu. Yang nak boleh, nam perkara jauh sesuatu gua, nak lain miko, nak boleh. Tu upah namanya. Diupah yo, gulai mani apa namanya? Maka itu harus dikecekkan kamu. Jadi tidak sampai dengan korban kami itu kalau makan sama, tidak. Tujuannya kan untuk dimakan. Dimasak langsung, dimakan oleh masyarakat lah tabagian tu. Ini kan tidak harus bagian ke rumah orang mangko. Dimasakkan, pakai lo nasi, digoreng lo kubuk pai. Selesai. Lah bagian macam itu. Boleh. Yang tidak boleh aja lah. Yang tidak boleh pekerja saya panitia saya itu namanya ujrah. Yang ketiga, di kami lah bisa mengatasi bajari jawiziku, tapi bukan juga korban. Piti labia iuran di Bali ini kaji kurupnya kurang. Boleh tidak diminta ke peserta? Boleh. Jatah apa, jatah ibu, sekian-sekian kami ambil sapi pias orang mana? Jatahnya minta, jatah peserta. Sebab di zaman sahabat dulu zaman Nabi itu kami memberi untuk panitia, untuk pekerja dari jatah kami. Jatah kami itu barang yang dapat untuk kami korban, si peserta itu nandagihkan untuk pekerja boleh. Ini diambil lah. Apa ibu-ibu, rasul-rasul kurang cukui ke? Sudah kurang cukui lah. Kurang cukui. Ia baru saiz kita surang lah. Peserta dapat 5 kilo, aku 4 kilo besar. Kamu 4 kilo, rasa-rasanya tidak cukui. Jatah ibu-ibu dan peserta ambil aku. Boleh tu nak upah lah tu. Sebut tu jatah peserta. Nya boleh peserta aku mari jatahnya ke penyembelih. Kira betul. Nabi lo aku dah biar nak jelek apa. Itu kajian malam. Tapi insya-Allah diulang balik kaji ku hari kami besok kamu ngaji juga aku nak. Tahu nak ngaji lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.